hidup berdampingan nih, bertiga nih. Cabai, kopi, mentimun. Tuh kan, kalau kita ya ini kan apa namanya, kita sebagai petani kan harus kreatif kan, supaya hasil bisa maksimal, supaya apa, gimana caranya agar kita nggak ada jeda panennya. Itu ada panen kopi, ada panen cabai yang agak cepet, terus ada panen mentimun yang cepet ya kan. Nih mentimunnya sudah mulai berbunga tuh sudah ada buahnya. Ini tuh masih kecil tapi nanti bunganya copot, terus apa, pentilnya ini membesar. Tadi pagi kita spray juga nih pakai obat pupuk sama insek ya, supaya nggak kena ulat. Ini ada juga ulatnya tapi nggak masalah sih. Nah, bagaimana keseruannya kita dalam mengurus sulur ketimun guys? Oke, simak videonya ya. Ini ala saya, ini nggak ada yang ngajarin nggak apa, ini karena saya juga pemula nih, baru kali ini pertama nanam cabai sama ketimun dan juga kopi, nanam sendiri ya kan. Kalau yang di kebun kopi kemarin kan itu apa, bekas orang tua dulu kita rawat lagi. Oke guys, bagaimana caranya, ikuti terus nih ya. Nih pertama nih, kita lihat dulu nih kira-kira mengganggu apa tidak, mentimunnya mengganggu cabai apa enggak. Kalau kita mengganggu, kita tengahin ke sini, geser biar supaya nanti dia memanjang ke arah sana, nggak ke samping-samping, nanti buahnya doang yang ke samping kan. Rencana saya begitu. Tujuannya apalagi, supaya plastik, mulsa, dan juga tanah yang di dalam plastik itu nggak terlalu panas, karena ini musim kemarau ya, bisa buat adem, menjaga kelembapan juga. Itu tujuan saya menanam mentimun, selain cepet juga panennya kan. Nah oke, ini kan mau arah ke sana, kita belokin ke sini nih. Kalau yang susah ya kita ikat. Ini dia nyari pegangan nih, akar apa ya, akar udara nih istilahnya mungkin ya. Kalau di vanili itu kan akan ada akar udara namanya ya. Dia nyari pegangan doang dia nih. Kita potong supaya nggak pegangan ke cabai, kasihan cabainya masih kecil kan. Sengaja nggak kita kasih ajir nih soalnya. Nah yang ini bagaimana, yang ini, nah yang ini kan daun ketimun ini kalau gede bakalan nutupin cabai kita nih. Ini sulaman ya, masih kecil karena kemarin yang pertama mati karena saya mal praktek ini. Pupuk apa, subsidi itu yang Ponska, itu yang NPK Ponska itu, ketika mau tanam saya tugal tuh, habis ditugal langsung saya tabur, nggak saya tutup dulu pakai tanah sedikit, nggak saya tutup sama sekali, langsung saya kocor terus saya tanemin. Nggak taunya malah banyak yang mati, hampir separuh tuh mati. Kita tanemin lagi. Ini yang selamat nih udah gede kan, udah segede itu alhamdulillah. Yang nggak selamat ya kita tanam lagi, ini masih kecil jadinya kan, nggak kompak numbuhnya. Nah ini kembali lagi ke tadi, pengaturan sulur ketimun ya, solor ketimun. Nah ini kalau gede ini mau nutupin, mengganggu, menutupi cabai kita, makanya kita pangkas. Nah nggak tahu ini ada efeknya apa enggak pemangkasan ya. Kalau ada efeknya ya mungkin ada, cuman nggak tahu juga, lihat perkembangan nanti ya. Kayak di kopi aja, di kopi kan pemangkasan juga ada, nggak masalah kan, mudah-mudahan sih nggak masalah, ya. Nah, karena biar apa, saling hidup rukun lah antara yang satu sama yang lain. Nanti kan cabai gede ketimunnya habis gitu kan, maksud saya begitu. Bisa buat puteran, bisa buat muter ya kan. Nah ini kopinya gimana ini, kemarin ada apa, akar pegangan, dia akar udaranya pegangan ke kopi, makanya kita potong. Ini kan bekasnya masih ada tuh gitu. Ini kayaknya mau menutupi kopi nih daunnya ini, makanya kita potong. Nah supaya kopinya juga bisa tumbuh dengan maksimal.
kita atur aja, lurusin juga nih. Nanti kalau kira-kira susah ya kita ikat, lurusin nih, lurusin, kita belokin ke sini. Nah, bunganya sudah banyak ya guys, tuh bunganya sudah pada bermekaran nih. Insya Allah kalau selamat nih sebentar lagi nih bentar lagi panen. Mentimun kan cepet ya, kita itu mau menutupi kita belokin, kita arahin aja gitu. Tuh bisa hidup berdampingan. Wah ini kan menutupi nih, menutupi cabai, kita arahin aja ke sini, terus kita potong nih daunnya yang kira-kira mau menutupi. Wah tuh kan jadi seger ya, nanti akan turun ke samping ya, nanti nggak masalah, yang penting nggak mengganggu. Nah ini juga nih daun ini dia menutupi cabai, kita potong. Oh kelihatan cabainya kan, begini aja udah tuh. Nanti dia saling, kalau yang kira-kira akar udaranya ini dibutuhkan buat pegangan untuk apa, supaya nggak mengganggu, makanya kita biarkan, nggak usah kita potong gitu guys. Nih ini contohnya nih, dia pegangan ke kopi, kita potong, kasihan kopinya nih kecekek dia bisa wassalam nanti kan. Tuh ini kita ngocor hampir tiap hari nih, ngocor karena kan kita nanam kemarau itu ya mau nggak mau hak-hak apa yang kita tanam itu harus kita penuhi. Salah satunya air kan, itu dia haknya tanaman yang kita tanam, mau nggak mau kita tanggung jawab ya kan. Kita harus kocor ya, nggak harus kelar semua, walaupun apa dikit-dikit kita kocorin. Sehari dapat 1 petak, sehari 2 petak. Pagi sebelum ke kebun kopi kita ke kebun ini dulu ya kan, pagi sama sore sambil nunggu maghrib tuh, habis asar kita kocor gitu ya. Pintar-pintar kita manage waktu kita supaya tidak terbuang sia-sia gitu kan guys. Asik. Nah balik lagi ke pokok pembahasan kita nih, ini ada lagi nih kayaknya ini menutupi ya. Nah kita pangkas yang ini juga. Nah kita pangkas tuh, cabenya seger tuh, bunganya kelihatan tuh udah mulai banyak ya bunganya. Wah ini kopinya mendelep nih, agak nguning nggak masalah ya karena ini musim kemarau, yang penting hidup aja di kopi. Tujuan kita supaya nanti kalau apa, ketika musim hujan datang akarnya tuh sudah berkembang, sudah kuat ya. Jadi ketika air hujan datang unsur nitrogen banyak, tanah gembur kan, akarnya udah hidup cepet, insya Allah nanti dia pulihnya begitu teman-teman ya. Selain memanfaatkan waktu juga kan, jangan sampai terbuang waktu kita kalau nunggu musim hujan. Mungkin kalau buat saya kelamaan jadinya, walaupun kemarau kan kita tanam kopinya, sekalian kita ngocor cabai, kopinya juga kekocor gitu maksudnya guys. Nah ini daunnya menutupi nih, kita potong. Ini ada akar darah nih, kita potong, nanti bakalan apa, mengganggu dia pegangan ke kopi. Dia nih atur nih, dia nyari celah sendiri nanti kayak air nih, ketimun nih kayak air nih, solornya bisa nyari jalan sendiri. Nah dia nyari celah sendiri dia. Oh kita potong. Wah ini yang ini nih agak menutup sekali nih dia nih, kita potong lagi nih. Wah tuh kelihatan kan cabenya. Nah begini ya, kalau efek dari pemangkasan saya belum tahu pasti ya, ada efeknya apa enggak, yang jelas ya pasti ada lah kan, dia butuh fotosintesis. Tanaman tuh kan butuh fotosintesis buat memproses apa, sirkulasi makanan, pembelahan sel dan lain sebagainya kan. Dan fotosintesanya juga kan lewat daun. Kalau kita potong kan pasti ada efeknya juga, tapi kan kita nggak potong semua, hanya beberapa saja, yang tersisa kan masih banyak tuh. Jadi
kayaknya menurut saya sih masih cukup buat proses-proses itu gitu, kurang lebihnya begitu guys. Nah ini kita atur nih, ini bakalan menutupin nih, kita potong lagi nih. Oh ini seger kan, ini enggak nih, enggak masalah nih, biar dia menjalar ke sana. Selesai satu bedeng, rapi kan, bisa hidup berdampingan. Yang ini sudah tadi rapi juga, yang ini sudah rapi kan, tuh lihat, kita lihat bunganya sudah mulai, wah, ada ya kan, banyak loh, alhamdulillah ini seger-seger. Oh